Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. 9 mukjizat yang nyata. Apa mukjizat itu? Tongkat. Tongkat berubah menjadi ular. Tangan kalau dimasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebar luaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga sampai kepada bulan Rajab. Sekarang kita hidup di bulan Rajab. Sesudah Rajab, Sya'ban, baru kemudian Ramadan. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan umatnya untuk beribadah dengan ibadah yang lebih banyak sejak bulan Rajab, bulan haram, di mana Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang mengerjakan pekerjaan amal saleh di bulan haram. Juga akan memberikan balasan yang lebih merusak kita, membahayakan kita bila kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkar di bulan haram ini. Marilah kita jaga diri kita, kita jaga anak-anak kita, kita jaga keluarga kita, kita jaga masyarakat di sekeliling kita dari berbuat yang haram seperti judi online yang tadi dikhutbahkan oleh khatib di Masjid Raya Baitur Rahman. Kita tidak tahu, saya pribadi tidak tahu bagaimana judi online itu, tetapi banyak penelitian menyebutkan anak-anak yang 6 tahun, anak-anak yang 8 tahun, anak-anak yang 10 tahun, di saat tidak ada pekerjaannya, mereka duduk dengan HP-nya dan berjudi online. Judi online itu diupayakan untuk mendapat uang sebanyak mungkin, tetapi yang terjadi adalah hilangnya uang sebanyak-banyak yang ada pada dia, sehingga dia nanti kalau tidak ada uang lagi akan mencuri uang orang tua dan orang-orang yang di sekelilingnya. Inilah bahaya dari pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Judi itu tidak ada untungnya.
Sekali untung diumumkan kita minum bersama habis atau makan bersama habis, besoknya dia berjudi lagi tapi tidak untung, dia rugi, lusanya dia rugi, 10 hari kemudian dia dalam kerugian. Hadirin berbahagia, perlu kita ingatkan anak-anak kita, perlu kita ingatkan masyarakat di sekeliling kita untuk tidak berjudi, baik judi online atau judi-judi yang lain, seperti bermain dengan menaruh uang dalam permainan tersebut. Kita di Aceh ini melaksanakan syariat Islam, maka perjudian tidak boleh ada di Aceh ini. Mari kita jaga. Kalau ada, langsung beritahukan kepada mahkamah syariah atau kepada dinas syariah Islam, atau agar judi itu ditutup dalam waktu yang tidak lama. Karena ini Aceh, bukan daerah-daerah yang lain. Republik bukan provinsi-provinsi yang lain di republik yang kita cintai ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, sambil kita beriktikaf, karena kalau kita tidak niatkan iktikaf, tentu kita tidak mendapat pahala. Tapi sambil duduk beristighfar lagi, berniat i'tikaf, maka niat itu akan membawa pahala yang berlipat ganda di saat kita berada di dalam masjid ini. Sambil kita duduk menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang pada malam ini ayat 101 dari surat Al-Isra sudah pernah kita bacakan pada malam Sabtu yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat. Fas'al bani Israil idh ja'ahum faqala lahu Fir'aun inni la'azunnuka ya Musa mashura. Telah kami turunkan kepada Musa 9 ayatin bayyinat, 9 mukjizat yang nyata. Apa mukjizat itu? Tongkat berubah menjadi ular. Tangan kalau dimasukkan ke dalam ketiak keluar berwarna. Kemudian ketiga, angin topan yang menimpa orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Keempat, turunnya belalang, kodok, darah. Dan kelima, kekeringan dan kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan. Yang keenam, terbelah laut. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, di depannya ada laut, di belakangnya ada Fir'aun, habis sudah. Ke depan kita tenggelam, ke belakang tidak boleh lagi kita kembali kerana ada Fir'aun. Lantas Allah memberi jalan keluar, ambil tongkat, pukul laut, maka dia terbelah. Dan ketika Fir'aun sampai ke situ, Fir'aun pun sombong mengatakan,
inilah kehebatan aku. Ketika aku mau mengejar Musa, Musa sudah sampai di tengah laut, kita berada di pinggir laut dan laut pun terbelah. Masuklah Fir'aun dan tenteranya, air bersatu kembali, mereka tenggelam. Di situ Fir'aun beriman, katanya, saya beriman kepada Tuhan Musa. Tapi iman di saat sudah sakratul maut tidak ada gunanya lagi. Kita perlu tahu bahwa pintu taubat itu terus dibuka oleh Allah kepada kita semua. Tetapi sekiranya nyawa kita sudah mau keluar, kita melihat apa yang tidak pernah kita lihat, baru kita beriman. Iman itu tidak ada gunanya lagi. Yang ketujuh, air memancar dari batu. Ketika pengikut Musa ingin minum, tidak ada air yang ada batu itu dipukul dengan tongkatnya, keluarlah air dari batu tersebut. Kedelapan, terangkat gunung bisa diangkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka hidup di bawah gunung itu. Baru kemudian setelah mereka pergi, gunung itu turun ke tempatnya. Dan kesembilan, pemberitahuan langsung dari Allah, pembicaraan langsung dari Allah kepada Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalau nabi yang lain tidak langsung diberitahukan oleh Allah, tapi diberitahukan melalui Jibril alaihi salam. Tapi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, Allah langsung berbicara dengan Musa yang sebenarnya. Hadirin berbahagia, itulah pemberitahuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Musa diberikan 9 buah mukjizat. Sebenarnya lebih dari 9 sampai 16, dan tidak perlu kita ulang lagi pada malam ini. Namun kaum Nabi Musa tidak mau beriman. Kaum kafir Quraisy minta kepada Muhammad macam-macam permintaan supaya mereka beriman, seperti yang pernah kita bacakan pada ayat 90 Al-Isra. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, orang kafir Quraisy berkata, kami tidak akan beriman kepadamu ya Muhammad sebelum memancar air yang deras dari bumi di mukamu, di depanmu. Au takuna laka jannah min nakhilin wa 'inabin fatafjural azhara khilalaha tafjira, fatafjura anhara khilalaha tafjira. Atau kamu punya kebun dari kurma, dari anggur, di situ ada di celah-celahnya air yang mengalir di dalam kebun tersebut. Ada lagi permintaan, tak perlu kita ulang lagi. Tetapi mereka, kalau disahuti permintaan mereka, persis seperti disahuti permintaan kaum Nabi Musa, tapi mereka tidak akan beriman. Mereka minta itu alasan saja, padahal tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kafir Quraisy mengatakan,
wa ma man'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basharar rasula. Yang mencegah manusia itu beriman ketika datang hidayah, karena yang mereka minta bukan seorang nabi dari manusia, tapi nabi dari malaikat. Dijawab, kalau masyarakat itu malaikat, nabinya juga malaikat. Kalau masyarakat itu manusia, maka nabinya manusia juga. Hadirin hadirat berbahagia, 9 ayat yang telah saya sebutkan tadi itu mukjizat untuk Nabi Musa alaihi salam, dan ditafsirkan mukjizat itu seperti yang sudah saya sebutkan 9 buah tadi. Walaupun mukjizat Nabi Musa ada 16 buah, namun pengikutnya tidak banyak. Yang ikut beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Musa sedikit sekali. Itulah kelakuan Bani Israel. Hadirin yang berbahagia, yang saya bilang tadi adalah penafsiran yang ditafsirkan oleh kebanyakan ahli tafsir. 1, 2, 3, 4 sampai 9. Apa? Ada tongkat, ada kelaparan, ada keluar air, kemudian gunung terangkat dan sebagainya. Tapi ada juga hadis yang menyatakan lain lagi. Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat faqala alaihi salatu wassalam. Yang tadi berasal dari hadis Nabi juga, yang bahkan ada ayat Al-Quran. Ini hadis Nabi, ada 9 buah mukjizat Nabi Musa. Apa? La tusyriku billahi syai'a. Yang pertama, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Itu mukjizat yang ditafsirkan oleh sebagian kecil dari ulama tafsir. Wala taznu, jangan kamu berzina. Jadi mukjizat itu berbentuk larangan-larangan. Jangan engkau mempersekutukan Allah, jangan engkau berzina. 2. Yang ketiga, wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq. Jangan kamu bunuh orang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang bisa dibunuh, kalau orang itu telah membunuh, itu qisas. Qisas itu diperbolehkan dalam agama Islam. Tapi kalau kita datang membunuh orang langsung saja, itu tidak dibenarkan oleh agama Islam. Ketiga, jangan membunuh orang. Keempat, wala tasriqu, jangan kamu mencuri, jangan kamu mencuri harta orang, harta negara, korupsi, jangan. Wala tasharu, jangan kamu menyihir orang lain. Tadi yang pertama, la tusyriku billah, jangan kamu mempersekutukan Allah.
jangan kamu berzina, jangan kamu bunuh orang, jangan kamu mencuri, jangan kamu menyihir orang lain, wala ta'kulur riba, jangan makan riba. Jadi larangan-larangan yang ada dalam agama Islam ini sudah pernah ada larangannya dalam agama Nabi Musa alaihi salam. Karena agama Nabi Musa alaihi salam dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad asalnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tamshu bibari'in ila dhi sultanin liyaqtulah. Jangan kamu menfitnah orang sehingga sultan membunuh orang itu. Kita bilang ini penzina, yang ini kerjanya, ini pencuri. Kita bilang kepada raja, lantas raja menjalankan syariat, maka orang itu dibunuh. Wala taqzaful muhsanat. Jangan kamu menuduh orang-orang yang baik. Jangan orang yang baik, orang perempuan baik, kamu katakan dia berzina. Dia pergi ke masjid, dia pulang dari masjid, dia di rumah, dia pergi ke pasar dengan suaminya. Masa dia kita tuduh berzina dengan orang lain? Ini memperkacau kehidupan, memperkeruh kehidupan. Tidak boleh. Ini penjelasan 9 mukjizat menurut sebahagian kecil dari ulama-ulama tafsir. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan 9 ayat itu 1, 2, 3 seperti yang saya sebutkan tadi. Fas'al Bani Israel. Nabi disuruh tanya kepada Bani Israel. Apa Nabi tidak tahu tu? Tahu. Coba tanya kepada Bani Israel. Seperti orang-orang yang Bani Israel itu sudah masuk Islam. Apa 9 ayat, 9 mukjizat Nabi Musa. Dia jelaskan ini persis seperti yang dijelaskan tadi. Jadi Nabi bertanya, bukan Nabi nak tahu. Nabi ingin mendengar sendiri dari orang Yahudi yang sudah masuk Islam. Kemudian hadirin berbahagia, inni la azunnuka ya Musa mashura. Fir'aun dengan tegap mengatakan, saya mendugamu ya Musa mashura, orang yang kena sihir. Walaupun datang 9 ayat, 9 mukjizat itu, kamu menurut Firaun mashura, orang yang kena sihir. Jadi Firaun tidak mau beriman kepada Nabi Musa kecuali ketika dia hampir mati, hampir sakaratul maut, baru dia beriman. Imannya itu tidak ada gunanya. Kita tahu kalau kita ingin taubat, taubatlah sekarang. Jangan kita tunggu di saat sampai nyawa kita di kerongkongan. Ayat 102, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la'azunnuka ya fir'aunu masbura. Allah berfirman,
katakanlah bahawa saya mengetahui yang menurunkan itu tidak ada lain, yang menurunkan itu Tuhan Rabbus Samawat, yang menciptakan langit wal ard dan bumi, basaira, sebagai hujjah, sebagai bukti kepada khalayak ramai bahawa Nabi Muhammad itu betul-betul seorang rasul. Jadi mukjizat itu disampaikan bukan untuk orang lain, tapi untuk mengatakan Nabi Musa itu betul-betul seorang nabi. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kalau tadi di ayat tadi Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa, sekarang Nabi Musa yang berkata, faqala lahu Fir'aunu inni la'azunnuka ya Musa mashura. Berkatalah Fir'aun, sesungguhnya saya menduga kamu ya Musa orang yang kena sihir. Disuruh balas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasannya? Wa inni la'azunnuka ya Fir'aunu masbura. Saya menduga engkau ya Fir'aun akan binasa. Di saat berbicara dengan Musa, Fir'aun gagah perkasa. Tapi ketahuilah, kamu termasuk orang yang mati konyol. Begitulah kata Musa kepada Fir'aun. Sebagai balasan, apa kata Musa kepada Fir'aun kepada Musa? Inni la'azunnuka ya Musa mashura. Inni la'azunnuka ya Musa mashura. Ayat 101. 102. Wa inni la'azunnuka ya Fir'aunu masbura. Jadi balasannya sama. Yang satu orang kena sihir, yang satu lagi kamu akan binasa. Hadirin berbahagia, dua ayat ini terdapat dalam surat yang satu, yaitu surat Al-Isra, mana Fir'aun dulu yang menuduh Musa mengatakan yang sebenarnya kepada Fir'aun. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya Musa itu di waktu lahir sudah dibunuh oleh Fir'aun, karena dia bermimpi kerajaannya hilang, diambil orang Bani Israel. Maka Nabi Musa ketika lahir disembunyikan oleh ibunya. Kemudian Allah menyuruh untuk mengambil sebuah sampan kecil, meletakkannya dia di dalam sungai Nil. Kata mereka yang pernah ke Mesir, lihat sungai Nil itu lebih besar sedikit dari sungai Aceh. Tapi kenapa hebat sekali? Karena itulah satu-satunya sungai di Mesir. Kalau di Aceh, sungai Aceh sungai yang lebih raya lah, dan tidak. Maka waktu ditaruh, kata ibu Musa, saya takut anak saya mati, dibunuh Fir'aun, tentera Fir'aun. Sekarang disuruh taruh di dalam peti kecil dalam sungai ini, sama saja saya mematikan anak saya karena dia hanyut sendirian. Tapi karena ini firman Allah, ini perintah Allah, dilaksanakan.
akhirnya waktu hanyut sampai ke rumah Firaun dan disuruh ambil. Waktu diambil, dilihat anak ini bagus, kata istri Firaun. Istri Firaun itu berbeda dengan Firaun. Dia beriman kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam, ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia mengatakan, ambillah anak ini, kita jadikan anak kita jadi penolong kita, anak angkat kita. Maka diambil, menjadi qurratu ainin, penyejuk mata kita, li walak, untuk mataku enak melihatnya, matamu juga enak melihat anak kecil ini. La taqtulu, jangan kamu bunuh. La taqtuluh, jangan kamu bunuh. Asa an yanfa'na, boleh jadi dia memberi manfaat kepada kita. Au nattakhidahu walada, atau kita ambil anak itu menjadi seorang anak angkat. Nabi Musa tidak mau minum susu waktu kecil. Ada kakaknya mengatakan, ada satu orang nanti saya bawa kemari. Boleh kata Firaun. Dibawalah Musa kepada ibunya, kemudian dia menyusu seperti biasa. Hadirin berbahagia, ini hadiah atau cerita yang menyegarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa menyegarkan? Orang yang ingin membunuh dia, nanti dia terbunuh di tangan dia. Orang yang sedang menguasai Mekah, mereka nanti akan terusir dari Mekah. Mekah itu dikuasai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu perjuangan yang lama, baru kemudian Mekah itu ditaklukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dalam hidup ini ada ujian-ujian, yang ujian itu harus kita tempuh dengan baik. Tetap kita beriman kepada Allah, akhirnya kita mendapat faedah dari iman tersebut. Seperti imannya Nabi Musa, imannya Nabi Muhammad, akhirnya mereka berdua mendapat kebaikan yang sama. Fa'arada an yastafizzahum min al-ard fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'an. Firaun ingin mengusir Nabi Musa dari bumi, dari Mesir. Fa'aghraqnahu, kami tenggelamkan dia. Itulah seperti saya cerita tadi, waktu tentera Nabi Musa dan Nabi Musa sampai di pinggir laut, di belakangnya Firaun, di depannya laut. Dipukul laut, terbelah. Maka masuk dia sampai ke Sinai. Dari masuk sampai ke Sinai, masuklah Firaun. Maka air itu bersatu lagi, Firaun pun tenggelam. Fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a, kami tenggelamkan dia Firaun dan orang-orang bersamanya semuanya, sehingga mereka yang ingin mengusir, merekalah yang terusir. Orang Quraisy ingin mengusir Nabi Muhammad, tapi waktu Fathu Makkah mereka harus masuk Islam semuanya. Kalau dulu mereka masuk Islam, maka lebih baik daripada mereka sekarang masuk Islam. Kalau kita ingin solat berjamaah, maka marilah kita solat berjamaah, tidak perlu tunggu waktu yang lama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها
الله